Karena kan kalau pakai ini saya nggak bisa pegang tangan. Nanti saya pakai kalau saya ke depan. Tidak apa? Tidak, nanti kalau saya ke depan saya pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummatal muslimin, jamaah pengajian Musholla Al-Amir yang semoga senantiasa dirahmati dimulakan oleh Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi menjelang siang ini kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla serta hidayah untuk bisa sampai ke tempat di mana telah disajikan menu-menu yang istimewa baik untuk kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat, yaitu majlis ilmu. Majlis ilmu sekali lagi adalah majlis yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yang di dalamnya dibacakan, disebutkan firman-firman Allah Azza wa Jalla dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya minta maaf kalau suara saya agak berat. Qadarullah ma syaa, ya itulah keadaannya sekarang.
Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah cara kita, kiat kita untuk bisa menyelesaikan akhir kehidupan kita di atas amalan yang ringan dan pahalanya sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah duduk di majelis ilmu. Ya, duduk di majelis ilmu. Yang kedua, di antara ya keutamaan dari majelis ilmu yang seharusnya didapatkan oleh orang-orang yang duduk di majelis ilmu adalah memiliki akhlak yang mulia. Karena tidak ada amalan yang ringan yang pahalanya sangat besar di timbangan Allah Azza wa Jalla, di mizan Allah Azza wa Jalla, kecuali akhlak mulia. Maka ini amalan yang ringan, ya, dua amalan yang ringan, namun tidak semua orang bisa mengambil bagian dari amalan ini. Karena yang berperan adalah iman seseorang, ya, iman seseorang. Sampai dikatakan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ulang-ulang kembali. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yastaqimu imanu abdun hatta yastaqimu qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Tidak akan lurus iman atau sempurna iman seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, ya, ikhwan maupun akhwat, ya, kecuali lurus hatinya. Dan tidak akan lurus hati seseorang kecuali lurus lisannya. Lisan disebutkan adalah ciri atau bukti dari sempurnanya iman seseorang, dan ini merupakan akhlak yang mulia. Maka seorang yang duduk di majelis ilmu seharusnya lisan-lisan kita bisa terjaga, sebagaimana kita bisa menjaga diri kita dari mara bahaya. Karena banyak orang yang dimasukkan neraka. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aktsaruhum bidkhulun nar. Ya, orang yang banyak masuk neraka itu siapa saja, Rasulullah? Al-famu wal farj. Orang yang tidak bisa menjaga lisannya dan tidak bisa menjaga kemaluannya. Jadi orang yang banyak masuk neraka itu, kata beliau, adalah dua ini. Makanya dua ini kita jaga. Di antaranya adalah pahalanya sangat berat, timbangannya sangat berat, amalannya sangat ringan sebenarnya diamalkan, namun tidak semua orang bisa sanggup untuk mengamalkan ini karena ini berkaitan dengan apa? Keimanan. Ya. Hari ini saya diberikan tugas untuk bisa menjelaskan ilmu tentang hal yang paling pokok dalam kehidupan. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama, ya, syahadatain. Ya, syahadatain. Ya. Kenapa kok syahadatain? Karena syahadat ada dua. Yang pertama syahadat untuk Allah, yang kedua syahadat untuk Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, syahadatain. Barang siapa yang sempurna syahadatnya, maka akan sempurna poin yang kedua. Barang siapa yang jujur dengan dua kalimat syahadatnya, maka dia akan sempurna poin yang kedua. Apa itu? Wa aqimus shalah. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, jagalah sholat, peliharalah sholat. Dua, ya, hal ini dari 5 rukun Islam merupakan hal yang paling pokok, karena akan menentukan poin yang ketiga, poin yang keempat, poin yang ke-5. Maka seorang muslim yang baik, yang cerdas adalah mengambil hal yang paling pokok, yang paling utama, prioritas yang paling utama. Ya, seperti ibu dalam kehidupan, ibu punya uang,
pas-pasan, bukan pas beli ini ada, bukan. Pas-pasan nih, ya. Masya Allah, kalau saya belikan kebutuhan ini kebutuhan pokok kita nggak akan bisa. Maka ambil yang mana? Kebutuhan pokok. Seperti beli beras, beli lauk, ya. Kalau cuman di depan ada bubur ayam, nanti aja, Anda nggak cukup duitnya. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita ambil poin yang paling pokok di antara rukun Islam. Dan kita akan bicara saat ini adalah yang diamanahkan sama saya lah poin yang kedua. Nah, poin yang kedua ini adalah tiangnya agama. Ya, seperti bangunan ini ada tiang-tiangnya tengah-tengahnya 1, 2, 3, 4 sampai 5 belakang. Ya. Di sini juga sama, tiang-tiangnya pasti sama, 5 juga. Nah, bangunan ini bisa tegak apabila ada tiangnya. Dan tiang agama itu adalah sholat. Yang menjadi masalah adalah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tiang ini ya akan menjadi sempurna apabila diikuti dengan apa? Wudunya. Jadi orang, kalau ibu lihat seringkali kita melihat anak-anak, atau jangan anak-anak lah, seringkali juga sama dengan kita. Kalau wudunya nggak sempurna, kelihatannya nggak sempurna, nggak sesuai dengan apa yang telah dituntunkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka lihatlah sholatnya, pasti pengen cepat. Ya coba lihat anak-anak, kalau wudu gimana? Hanya jidatnya doang basah, jidatnya doang, tangannya ujungnya doang, ya. Kakinya hanya begini aja, gitu kan? Mohon maaf nih ya. Itu biasanya sholatnya ngapain? Allahu Akbar, langsung ruku, dan berdiri, sujud lagi, berdiri lagi, terus begitu aja. Bahkan matanya kemana-mana. Saya yakin banyak di antara kita juga sama. Walaupun sudah tua, sudah tua, ada orang tua yang masya Allah kalau sholat temannya jalan dilihat. Ini sholat, tapi matanya ke sana gitu loh. Kok bisa? Wudunya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sempurna sholat seseorang sampai sempurna wudunya. Maka yang pertama kali harus kita pahami dan kita pelajari dengan baik, karena ini merupakan ikatan. Ya, kalau lepas satunya nggak akan bisa. Makanya orang tidak bisa sempurna sholatnya kalau nggak sempurna wudunya. Maka sempurnakan wudunya. Jadi kita nanti pertama kali kita akan bahas, sudah ada di buku panduan sini ya. Kalau yang kemarin dikasih nggak ada wudunya, sekarang udah ada wudunya. Tapi berarti saya kasih sama Bulil lagi buku yang kemarin rumah. Oh nggak usah ya. Ya, sini ada sifat wudu dan sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah lengkap di sini, sudah ada. Ya, saya mau tanya sama ibu-ibu. Kata Bulil, udah sering disampaikan masalah wudu dan sholat Ustaz. Pertanyaan saya, jangan nyontek. Apa itu pengertian wudu? Apa itu wudu? Tuh. Ya, ini hadiahnya dikir pagi petang, karena kita jarang dikir. Ya, apa itu pengertian wudu dulu? Secara bahasa. Angkat tangan. Tuh, sering wudu nggak? Sering wudu nggak? Tuh, sering wudu tapi nggak tahu pengertian wudu. Ya, toharoh itu adalah bersuci, betul. Saya nggak menyalahkan, tapi itu bukan pengertian daripada wudu. Apa itu wudu, Ibu? Angkat tangan lah, jangan kayak anak TK, Bu. Artinya aja, Bu, artinya aja. Mensucikan diri dari hadas besar dan hadas kecil. Membersihkan diri dari hadas kecil dan besar, ya. Betul sih, Bu.
membersihkan diri ya dari hadas kecil dan besar. Betul. Apa artinya? Pengertian secara bahasa dulu. Secara bahasa ada istilah nggak? Ibu buka buku kan? Coba ibu contek sih. Ya, apa bu? Wadha. Wadha itu apa artinya? Bersih. Indah. Bersih. Wadha bersih. Ada di situ bu. Di Google. Canggih. Kalah gurunya. Ya. Wudu itu secara bahasa artinya husnu. Apa tuh husnu? Keindahan. Dan bisa bermakna nadhafah. Apa nadhafah? Bersih. Tadi ibu bilang bersih. Ya. Apa yang pertama tadi? Husnu. Mana husnul? Husnul khotimah. Indah. Orang yang mati di atas keindahan. Orang matinya baik. Indah nggak kalau baik? Indah. Makanya ada orang namanya Indah. Ya, tapi kadang-kadang namanya doang indah, hatinya nggak indah. Ya, ini namanya apa? Arti daripada wudu. Secara istilah apa? Nah, baru ibu nanti kelari yang tadi. Kalau istilah apa? Membersihkan anggota wudu dan memperindah anggota wudu. Anggota wudu ada berapa? Nah, enggak tahu kan. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib angkat tangan. Ya ibu. Ya, sebutkan yang pertama ibu. Jangan nyetek. Muka, tangan, kepala, kuping, kaki. 5. Betul apa 5? Hah? 4. Tapi ibu menyebutin, saya kasih hadiah. Ini hadiahnya ibu. 4. Ya, ibu bisa lihat dalam surah Al-Maidah ayat yang berapa? 6. Buka dong. Ini anggota tubuh ya yang wajib dibasuh. Beri ibu paham dulu. Udah ketemu? Ya. Coba ada yang membaca Arabnya enggak? Kenapa kalau Arabnya langsung header? Bu, nanti Allah mengatakan Bu baca Quran ya. Ibu bilang apa? Ibu bilang apa? Baca. Jangan langsung menang baik. Siapa yang baca? Saya Ustaz, saya baca. Gitu. Ayo. Kurang gede. Ya, maklum. Ya, Bu, baca Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa ahdiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum biru'usikum wa arjulukum wa arjulakum Gila. Bagus, saya kasih aja sama ibu. Ini hadiahnya. Baca haknya ibu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan
tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, bertayamunlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dengan tanganmu. Dengan debu itu, Allah tidak ingin menjadi kamu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini hadiahnya ibu, nanti ambil sendiri. Baik, inilah hal yang wajib yang harus dilakukan oleh seseorang kalau ingin wudunya apa? Diterima. Ya, yang pertama apa? Ya, pertama adalah fausilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Ayat ini tidak menjelaskan berapa kali basuh muka, hanya ada di hadis. Itu yang pertama yang wajib. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiqi, kedua tanganmu sampai siku. Berarti dari mana? Sini sampai siku. Ya. Berapa kali? Ayat ini tidak menyebutkannya kecuali dalam hadis. Ya. Kemudian yang berikutnya, wamsahu biru'usikum, basuhlah, usaplah ya kepalamu. Ya. Ada enggak kata-kata sebagian kepalamu? Enggak ada. Dari mana dapatnya sebagian cuma gini-gini? Ya. Kepalanya cuma segini-segini doang. Kan ada cuma segini doang kepalanya. Syarat doang Ustaz. Ya. Dikatakan apa? Amsahu biru'usikum, seluruh kepala. Dari mana? Depan sampai ya, tumpunya rambut sini. Kalau ibu-ibu gimana caranya? Ibu-ibu kalau panjang rambutnya apakah harus begini? Ya, enggak. Ya. Diikat. Ya. Sama saja ibu enggak ada ketentuannya. Yang ada adalah sampai ya, sampai tumbuhnya rambut kita. Ya, baru ini nanti saya jelaskan nanti. Mungkin ibu akan kok saya selama ini nggak dapat ilmunya. Insya Allah saya jelaskan semuanya, saya jelaskan dari semua pendapat ulama. Ya, jadi ibu biar paham dapat ilmu betul-betul dapat, karena ini kesempurnaan sholat. Ya, kesempurnaan sholat nanti saya jelaskan. Kemudian yang berikutnya, wa arjulakum minal ka'bain. Ka'bain itu mana? Ka'bain itu mana ibu? Ka'bain itu mana? Mata kaki yang mana sih? Ya, yang jendol nih, jendol. Nah, di atasnya. Bolehkah sampai sini? Boleh. Karena itu apa? Bisa menjauhkan dari bara api neraka. Ya, begitu juga dengan siku ya. Jangan pas banget sikunya. Di atasnya dikit, kenapa sih pelit amat? Gitu ya, sini. Sini. Ya, baik. Ini hal yang wajib. Apakah ibu melakukan yang wajib sah wudunya? Sah. Ya. Jadi kalau ibu melakukan yang wajib yang sudah Allah cantumkan di sini, maka sah wudunya. Kalau dibilang sempurna, belum. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan bagian yang wajib yang harus dibaca oleh seorang adalah menyebut nama Allah. Apa? Menyebut nama Allah. Barang siapa yang tidak menyebut nama Allah, maka tidak sah wudunya, kata beliau. Apa bacanya? Bismillah. Bismillah. Jadi ibu mulai wudu
dengan apa? Doa kepada Allah. Ya. Kadang-kadang kita ingatnya sudah membasuh muka baru, iya saya belum doa ya. Ulang lagi nggak? Ulang nggak? Ada ulama mengatakan nggak perlu diulang, tapi tidak sempurna. Karena yang wajib dibasuh yang mana? 4. Cuman tidak sempurna. Sama dengan ibu dibilang istaqimu wa tadilu, mohon diluruskan, dirapatkan safnya. Kenapa? Karena rapat dan lurusnya saf merupakan kesempurnaan sholat. Contoh ini teman saya adalah tiang ini. Yang namanya rapat berarti kan nyentuh gak? Kalau begini kagak. Makanya sentuhi antara tumit dengan tumit temennya, bahu dengan bahu temennya. Laki-laki mau perempuan gak ada kecualinya. Kudisan nanti belakang gak bakal nular. Ya, gak bakal nular. Itu namanya sempurna. Kalau kita kemudian tidak merapatkannya, renggang dalam saf, maka kita tidak sempurna. Seharusnya 100, nilainya cuma 80. Bisa jadi kurang. Sampai sini paham? Nah, begitu dengan wudu. Begitu juga dengan wudu. Makanya ada orang yang kemudian sholat sunnah misalnya, ibu yang wajib aja kerjaan yang wajib, yang sunnah enggak. Berarti apa? Belum sempurna sebenarnya. Maka gimana cara sempurnanya Ustaz? Lengkapi apa? Dengan sholat sunnah, terutama qobliyah dan ba'diyah. Kenapa demikian? Karena kata Nabi SAW itu adalah penembel yang bolong-bolong di yang wajib. Kalau ibu nggak punya penembelnya, pakai apaan? Ada nggak di antara ibu-ibu dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah khusyuk banget, nggak ingin apa-apa kecuali Allah? Pingsan berarti kalau itu. Ya, artinya khusyuk ibu. Ya, khusyuk. Ada nggak? Oh, jarang. Karena itu mahal kata Nabi. Makanya orang sholat itu tergantung apa? Ada yang dapat 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, terus 1/6, 1/5, separoh. Ada 10, ada yang 10. Tapi mahal itu, meong. Mahal. Kenapa? Karena kehusuan ibu, setan itu nggak mungkin tinggal diem aja. Makanya menurut poin yang mengatakan setan itu sabar betul kalau ingin menggoda orang sholat. Sabar dia, lebih sabar dari kita setan itu. Kita nggak sabaran, ngantri wudhu juga nggak sabaran. Ya, kalau makan sabar, mau ngantri betul enggak? Lama ini balik. Apalagi imamnya lama, balik. Ya, kelamaan saya mau pergi. Ya, ternyata anak juga pergi. Ya, seperti itu Bu. Jadi kalau ibu bilang sempurna, berarti kita telah melakukannya apa yang telah ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis Nabi SAW. Ya, kita mulai. Silakan Bang Arif. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar bersikap tidak boros dalam menggunakan air ketika berwudu, dan itu yang menjadi kebiasaan wudu beliau. Baik, dari cara air dulu, Ibu. Rasulullah pernah berwudu dengan segelas air. Ini kegedean airnya. Ada yang kecil? Ini
pinjam dulu, sebentar pinjam dulu. Nah, yang sih. Nah, dengan segelas air, taruh segelas air ibu, bisa nggak? Bisa. Makanya ibu kalau mau praktis gampang, masukkan air dalam semprotan. Tahu semprotan kan? Nah, gampang kan? Mirip banget Ustaz, air bilang murah-murah. Semua segitu doang. Biar mudah ibu. Biar mudah. Tinggal murah. Ya kan? Kenapa? Karena setiap air yang kita pakai nikmat Allah akan ditanya sama Allah. Ada orang yang buka keran terus sampai temennya itu ngangkat kaki, nggak paham juga sebelahnya. Tuh, kita tuh kadang-kadang begitu. Jadi dibuka sekencang-kencangnya, padahal kerannya kencang banget, kencang banget. Kan kadang-kadang ada tempat wudhu yang nggak ada batasnya kan? Ya, hanya data saja. Apalagi dikasih kemudian apa? Bawahnya apa besi kan? Udah kena air, nyeprak, tuh. Ya, makanya kecil aja. Ini air pertama. Ya, diperhatikan betul ya, Mbak. Ini itu mengurangi kesempurnaan, betul. Hati-hati. Bahkan 1 mud Rasulullah wudhu 1 mud. Ya, kau mud kan? Ya. Kalau pakai air tuh segini aja gitu. Kok bisa Ustaz? Bisa aja. Ya. Insyaallah ya. Cuman dulu Ustaz memang susah air, cuman sekarang sudah gampang. Apa nggak harus niru Nabi? Ya ibu mesti tiru siapa yang mau tiru? Saya mau tanya, yang mau tiru siapa? Kalau bukan Nabi. Nah, pertanyaan itu aja. Ibu, ya kita ini nggak akan ditanya kalau kita nggak niru yang lainnya. Tapi kalau kita nggak niru Nabi dalam ibadah, akan ditanya sama Allah. Ibu pengen ditanya atau enggak? Hah? Pengen ditanya? Jangan. Usahin. Senang banget. Jangan pikir kayak antum nah ditanya sama presiden. Jangan. Kalau bisa sebentar doang. Oke, kata Allah. Udah aman kita. Jangan pede kita lama dengan Allah. Aduh, itu hisabnya panjang. Jadi beda bu. Nah, ibu harus bedain antara di dunia dengan di akhirat. Jangan mau lama-lama ketika ditanya. Jangan. Tapi kalau di surga mau lama-lama nggak? Iya itu bener. Jangan pas ditanya ibu mau lama. Jangan. Masalah. Iya. Diperhatiin sama Allah. Makanya ibu jangan sering buang-buang duit. Walaupun itu cuma 100 perak. Nggak ada harganya, dibikin mainan sama ibu-ibu tabur-taburin sama anaknya biarin. Hati-hati akan ditanya 100 perak itu. Jangan-jangan 100 perak itu bisa masukkan ke neraka. Loh, hati-hati, itu nikmat Allah bukan? Dulu 5 perak, 25 perak, terus berapa perak? 50 perak. Sekarang 100 perak. Masih ada harganya. Ya, kita ngikutin, jangan sampai begitu. Makanya ibu kalau makan sunnahnya gak main, yang terakhir berkahnya, yang tinggal atuh loh. Makanya nanti menjilat tangannya itu sunnah Nabi. Corok tangannya orang ya. Sunnah yang sudah hilang sekarang. Betul nggak? Iya. Kenapa? Orang pakai sendok nggak percaya sama ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Paham di sini? Ya. Makanya saya kalau jelasin itu jadi panjang munculnya. Kenapa? Karena mubazir namanya. Tahu mubazir kan? Sering kita mubazir, tapi kita sering mubazir. Makanya ibu kalau minum jangan sampai tersisa. Maaf Bu, saya kasih ini. Dikasih gak mau. Ya, jangan sampai kemudian minumnya cuma segini doang atau tinggal dikit doang, kemudian selesai. Ada orang minumnya Bu, ngambil dari masjid, botolnya sudah habis, botolnya di masjid. Pintar kali tuh. Ustadz ngasih pahala sama marbot, antum kebanyakan pahala berarti sombong. Orang mau cari pahala. Nah, ini yang kemudian perhatikan ya.
Ibu boleh buka bukunya, ya nanti. Malik radhiyallahu anhu menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Lihat ibu ya. yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i ila 5 amdad. Lihat satu Nabi mut. sallallahu alaihi wasallam berwudu. Lihat ini. Dan beliau mandi dengan apa? Hingga 5 mut. Coba bayangkan, kecil lah bu mut tuh. Kalau dibilang tahu beras kan bu, beras kan ada apa namanya sih? Ya takaran. Kalau sekarang kan pakai kiloan bu. Kalau dulu kan pakai ituan takaran tuh. Nah itulah takarannya 5 mut. Coba bayangkan mandi deh bu, mandi. Ibu mandi berapa kali? Saya tuh kalau mandi, ini kamu mandi atau kamu lagi nguras air? Astagfirullahaladzim. Tinggal tersisa sedikit airnya di baknya gitu. Masya Allah, jangan ibu. Jadi mandi cukup, udah basah semua, ya sudah sabunin badan kita. Begitu pula ibu ketika di kolam renang. Ya, iya, ini ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan hadis ini, ya, mohon diperhatikan betul-betul. Teruskan, Bang. Teruskan, Bang. Dengan air 1 mud dan mandi dengan air 1 sa' hingga 5 mud. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Anas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bi 5 makakik wa yatawaddau bi makuk." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan 5 makuk dan wudu dengan 1 makuk. Hadis riwayat Muslim. Ukuran 1 mud adalah ukuran volume sebesar 1 cakupan 2 telapak tangan orang dewasa yang digabungkan, sedangkan ukuran 1 sa' sama dengan 4 mud. Sementara istilah makuk adalah takaran volume seperti gantang. An-Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud makuk dalam hadis ini adalah ukuran 1 mud. Stop. Tahu gantang? Di samping itu, Tahu gantang nggak? Ini orang kampung biasanya. Segantang, 2 gantang, 3 gantang. Kalau di kampung saya masih belum ada namanya sekilo 2 kilo, nggak ada. Adanya gantang 10 liter. Kalau kita kampungnya mas 10 liter. Kalau di kampung nggak ada. Kalau bahasa saya segentang cok. 2 gantang. Berarti 2 gantang. Jadi istilah itu harus ada. Ternyata zaman Nabi ada itu. Kita sudah zaman modern, makanya dikiloin, kilo. Ya, paham di sini ya? Baik. Ternyata itu berkaitan dengan apa? Dengan mandi dan wudu. Subhanallah, luar biasa. Ya. Teruskan bagian kita langsung kena waktunya nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang seseorang berwudu dengan mencuci lebih dari 3. Baik, cuma mati. Pertama apa bu? Pertama ketika kita sudah baca Bismillah, pertama apa yang dilakukan? Seorang, basuh tangan. Ini caranya bu. Kemarin Corona gimana corona? Nah ini kan, itu ajaran Nabi. Tapi munculnya di corona, habis corona selesai. Gila. Makanya bu, perhatikan wudhunya begini, hanya 3 kali, 3 kali dari atas, ya. 3 kali, nggak boleh lebih. Boleh nggak sekali Ustaz? Boleh sekali, karena kewajibannya hanya sekali. Tapi sunnahnya, yes. Harus paham ibu ya. Berikutnya, جاء أعربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء
فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. Ada seorang Badui yang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang tata cara wudhu. Beliau pun mengajarkan wudhu 3 kali. Kemudian beliau bersabda, seperti ini wudhu yang benar. Siapa yang lebih dari 3 kali, dia telah berbuat jelek, melampaui batas dan zalim. Hadis riwayat Nasai dan disahihkan oleh. Ya. Baik. Ini hadis disesuaikan oleh Al-Albani rahimahullah taala ya. Jadi mengapa kita muncul 3 kali? Ini dalilnya. Selama ini kan kita hanya 3 kali ya, nggak tahu dalilnya. Sekali boleh, sekali. Selama ini di pikiran kita lah 3 kali. Padahal wajibnya berapa? Sekali. Karena Rasulullah Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surah Al-Maidah berapa kali? Hanya sekali membasuh mukamu. Cukup, kalau sekali cukup ya cukup. Tapi muncullah hadis ini yang kemudian menjelaskan disunnahkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya supaya apa? Supaya betul-betul sempurna. Jadi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan firman Allah Azza wa Jalla dalam pelaksanaan wudu. Makanya ibu harus punya dalil ketika ditanya berapa kali sih? Ya, ada yang sekali ya, ada yang sekali. Sebenarnya paham ya? Sebenarnya paham ya? Ya, sebenarnya ibu harus praktek. Kalau nggak praktek, ibu nggak bisa. Ya, karena selama ini masih menggunakan metode-metode lama dalam berwudu. Ya. Teruskan Bang Karim. Al-Albani. Beliau sampaikan demikian agar umatnya tidak boros dalam menggunakan air ketika wudhu. Cara wudhu dengan keran. Mulailah berwudhu dengan membaca basmalah. Nyalakan keran secukupnya agar tidak boros dalam menggunakan air. Cuci tangan 3 kali sambil menyela-nyela jari. Dan ibu, ya. Lalu berkumur sekaligus menghirup air ke dalam hidung dengan 1 cidukan tangan. Lakukan hal ini sebanyak 3 kali. Stop. Siapa yang sudah mempraktekkan wudunya ketika memasukkan air? Apa namanya? Ya, mengeluarkan istinsar. Ya. Dari mana? Tangan ambil airnya, masukkan ke hidung. Langsung sekali. Ya, sunnahnya sekali. Sampai mana? Sampai terasa sakit ke ujung hidung. Lihat manfaatnya. Orang yang melakukan wudu dengan baik sampai ke ujung hidung, maka dia tidak akan mudah untuk terkena sinusitis. Dahsyat kan? Tapi kita mungkin doang. Yang rumah saya praktekin. Saya nggak ngerti wah ibu nggak. Tapi ibu boleh nggak saya? Ya paham sih ya. Ya makanya mulai hari ini jangan sekedarnya. Makanya soalnya gini doang nempel-nempel. Kenapa? Masukin nanti hidung gini. Makanya ada orang yang takut nyentuh apa? Nyentuh lantai. Kenapa kok takut nyentuh lantai? Kenapa kok takut nyentuh lantai? Ya, karena takut kotor jidatnya. Ya, ingat ibu ya. Kita ini harus belajar untuk bersama dengan tanah sebelum kita dipaksa mencium tanah. Kita harus belajar bersama dengan tanah sebelum kita dipaksa untuk mencium tanah. Maka biasakan kita mencium tanah lebih lama. Lihat Nabi SAW mengajarkan sujudnya yang lama. Sujudlah yang lama. Jangan tergesa-gesa. Kenapa? Tempat doa yang paling mustajab ketika orang sujud. Saya ulang sekali lagi. Belajarlah untuk mencium tanah untuk yang lama.
Kenapa? Jangan sampai kita dipaksa mencium tanah. Kapan dipaksa Ustaz? Kalau mati. Paham di sini? Nggak apa-apa pakai itu aja Ustaz, nyampe. Ya, aman Bu, ya. Jadi mulai hari ini Bu belajar dari sifat wudu Nabi ini dengan pelan-pelan ya meresapi filosofi wudu itu. Ya. Saya tidak akan mengkaji ya tentang ilmu kesehatan. Bagaimana Rasulullah mengajarkan wudu yang benar kepada kita secara kesehatan luar biasa itu. Ibu kalau saya ajarin ini secara kesehatan tibbun nabawi, ibu nilai ini itu adalah merangsang semua saraf di kepala dan seluruh tubuh kita. Maka orang boleh tapi aja. Saya ini masih kuat. Ya, ya. Jadi itu manfaatnya sangat banyak sekali. Ternyata manfaatnya secara tibbun nabawi itu bisa merangsang saraf-saraf yang mati dengan wudu. Kalau ibu ini doang nggak bisa. Coba ibu lihat senam jantung, ada nggak begini? Ada. Karena dulu saya adalah ahli jantung. Dulu saya jantung Indonesia bersama Akbar Tanjung. Dan sudah banyak yang kemudian stadium 4 jantungnya dengan olahraga itu, alhamdulillah ya. Perantaranya olahraga itu dengan senam jantung itu makanya lahirlah namanya senam jantung. Masa-masa jahiliyah saya ini. Ya, tapi saya sangat menikmati orang-orang yang sudah sepuh jantungnya, masya Allah, dengan olahraga yang sederhana. Tapi itu memang dibuat sedemikian rupa, luar biasa. Ternyata itu semua ada di Islam. Cuman orang Islam saja yang ogah-ogahan. Om di sini, silakan teruskan Mbak Arya. Mencuci wajah 3 kali. Stop Mbak Arya. Stop. Ya, bagus. Mas Bang. Dari mana wajah kita Ibu? Ya, tumbuhnya rambut kemudian sampai ini, ya ke bawah sampai sini. Pasti kena ini kalau kita wudu. Coba saya mau tanya, kena nggak sini? Kena. Kalau laki-laki kata Rasulullah, selah-selah jenggot-jenggotmu. Kalau saya memang nggak ada jenggotnya, jadi nggak usah selah-selah. Air sudah masuk sendiri. Kalau jenggotnya seperti Syafiq Reza, masya Allah, jenggotnya tebal gitu. Saya kepengen sekali tuh. Itu harus disisir Bu. Jenggotnya aja sisir, rambutnya ya pasti sisir. Makanya Rasulullah SAW selalu mengantongkan sisir. Jadi habis wudu disisir. Kadang-kadang orang jenggotnya berantakan, rambutnya berantakan, itu bukan termasuk seorang muslim yang baik. Ya, bukan berarti orang muslim itu harus sederhana banget, ya. Bajunya nggak pernah disetrika, ya, nggak pernah ini masalahnya, ya. Jadi perhatikan Ibu dari sini. Itu hanya sekali wajibnya. Ya. Sunnahnya berapa kali? 3 kali. Nah Ibu perhatikan baik-baik. Gimana cara setelah Ibu mau dari sini juga boleh, silakan. Misalkan Ibu jangan gini aja. Ada yang begini Bu? Ada nggak? Ada orang yang malas. Ini orang yang malas tuh Bu. Kerannya agak tinggi dia mau tinggi. Ada begitu. Memang makhluk ini aneh-aneh sesuai dengan ciptaan. Iya, teruskan. Nah, Ibu, gosokannya itu secara tibbun nabawi itu bisa merangsang saraf-saraf yang ada. Kan kita cuma gini doang. Tebal bedaknya, luntur, coba deh. Bener nggak? Apalagi Di atas siku 3 kali sambil menyela-nyela jari. Stop. Gak pas kok. Coba Ibu lihat, ada banyak orang yang wudu,
apalagi sudah pakai make up, ya. Itu ya Allah, air itu kayaknya apa ya? Mahal banget yang turun wajahnya gitu. Kenapa? Lebih menghargai make upnya ketimbang. Kalau laki-laki nggak pakai make up nggak ada. Kebanyakan yang mana? Ibu-ibu. Ya kan? Apalagi mantenan, aduh, udah ada. Boro-boro tuh. Kalau bisa air tayamum aja dah. Ya, ini hati-hati. Jadi manfaatnya untuk digosok ngapain? Merangsang saraf-saraf yang ada. Nah, saraf itu banyak di mana, Bu? Bagian kepala. Dan wajah itu bagian kepala. Makanya, mengapa orang yang suka berwudu itu wajahnya selalu berseri? Ya. Coba dah. Karena dibersihkan. Dibersihkan sama kita. Ya. Dan yang berikutnya apa? Tangan. Dari mana tangan itu? Ya. Coba gimana caranya? Tergantung. Caranya gimana Ibu ngambil air? Ibu sudah berapa tahun tuh? Coba angkat tangannya. Sama tangannya. Coba. Yang mana yang ngambil air? Begini? Gimana? Macam-macam kan? Ya, ambil air begini itu pakai tangan kanan Ibu. Gosok trek. Gosok. Setelah lagi trek, digosok lagi. Ustaz, kalau ini digosok tadi. Kita kadang-kadang nanya mulu. Tinggal jalan doang ya. Begitu pula dengan yang kiri, ambil yang dengan air trek. Nah, itu kalau mau Ibu sempurna. Boleh nggak Ustaz begini? Boleh. Trek, tinggal tuangkan. Wah, susah benar Ustaz. Ada yang paling gampang. Ya. Makanya angkat tangan yang sudah basic ini. Gak ngaku kan? Boleh nggak Bu? Boleh Bu. Ibu yang benar yang mana? Cari yang paling benar. Walaupun boleh, tapi yang benar yang mana? Ya. Sampai bukan siku sampai. Ya sudah jawabannya. Ya. 3 kali. Ya. Jadi seperti itu Ibu. Perhatikan Ibu ya, menyela ini. Jadi seret ke bawah, nah selain. Gimana kerannya Ustaz? Matiin kerannya. Ketika Ibu sedang air matiin. Nah, makanya airnya di sini noh. Kalau Ibu hanya begini gimana pakai kaki nanti kita nanti? Nggak bisa. Kalau pakai baju nggak bisa diiniin. Hah? Kalau pamer bajunya sampai. Nah, kalau Ibu ternyata menggunakan baju yang kira-kira memang Nggak bisa. ya, Nggak sampai itu. makanya Ibu bikin baju jangan sampai susah dibukanya. Masa disuruh dulu Ustaz? Ya. Lain kali ya perhatikan baik-baik. Keadaan tempat anggota wudu itu adalah anggota yang mudah untuk mudah untuk dibuka. Gimana Ustaz kalau kita nanti kemudian di tempat umum, ya wudunya seperti apa? Ibu cukup mengusap anggota tubuh di kain aja. Ini kan umum Bu. Kan ada kan khusus wanita ada kan? Beda lagi lah. Ibu mau ngapain? Gua juga wanita. Ya. Terus Ibu kalau ke umum nih gimana? Udah usap aja. Tapi Ibu jangan basahin semua ya bajunya. Bahaya. Abdul. Itu namanya Ibu terlalu Abdul. Ya, terlalu Abdul. Cukup sebagai ini. Sama dengan Nabi ketika mengusap apa? Sepatunya. Ya. Bukan sepatunya langsung ngasih air, bro. Gini enggak ya. Basah tuh sepatu. Ya. Begitu juga sama Mama dengan jilbabnya, ya. Sampai sini aja. Boleh? Nanti saya ajarin dulu, ya. Belum sampai sana kan? Ya. Baik. Sudah Bu, terjawab kan? Ya, sudah terjawab. Ya. Jadi Ibu, ya sekali lagi kalau kita
punya baju ya, jangan sampai menyusahkan anggota wudu untuk dipakai berwudu. Ya, yang gampang-gampang aja, Silakan Muharib. Nah, lihat ibu ya, bukan pas banget di siku, tapi di atasnya. Kenapa? Ya, nanti saya jelaskan apa sih keutamaannya. Sabar dulu ya. Terus apa kali? Mengusap kepala sekali bisa dengan dua cara. Siap. Yang pertama, setelah mencuci tangan. Coba stop dulu. Siapa yang tahu cara pertama? Mengusap kepala. Hah? Yang sering berwudu. Ya. Gimana Ibu? Coba satu orang aja ambil air. Gimana cara ngambil? Gimana cara ngambil air Ibu? Gini, ya. Terus usap ke belakang, terus sampai di balik ini ya. Itu cara pertama. Cara kedua, ini kan pertama ya. Kan ada dua cara. Ambil air, diusap ke belakang, balik ke depan, kemudian masukkan ya, telinga, digosok pakai pinjem ke belakang. Sekali. Itu enggak? Cara pertama. Cara kedua, ini sunnah yang hilang. Ini. Emon. Itu kan? Tuh. Ibu, kan biasanya kita nih kadang-kadang rambutnya nggak mau basah. Ini basah. Gimana cara ibu kalau nggak basah? Namanya air diusapin pasti basah. Berantakan. Ya nggak? Maka cara yang kedua dipakai. Ambil air seperti tadi, taruh di kepalanya. Nah, bisa ke bawah, bisa ke depan. Kalau laki-laki, langsung keduanya ke belakang. Sekali masukkan ringan. Ya sama, cuma ibu nggak perlu balik ke depan. Cara yang ketiga, kan ibu pengen rambutnya nggak berantakan. Kalau ibu pakai cara yang kedua, pertama pasti dibalik berantakan kan? Ya. Maka pakai cara yang kedua dengan ngambil air yang sama. Ini dulu ya, ditiriskanlah selalu. Kemudian tempelkan tengah-tengah, udah bisa usap ke bawah atau ke depan bisa juga. Pokoknya depannya, yang penting jangan berantakan. Langsung dari tengah ke belakang. Nggak usah balik, langsung masukkan telinganya. Nah. Kenapa? Tentu sampai sini, sampai ujung sini, ya, sampai sini. Cuman tidak balik. Ya. Ketiga, ibu siramin palanya pakai air. Ya, ini sunnah yang hilang masalahnya. Boleh, ada hadisnya. Ya ibu tinggal siram aja pakai air sini, ubun-ubunnya. Udah, basahin di belakang.
Begitu caranya. Jadi ibu ya, ada cara yang kemudian yang umum yang kita kerjakan selama ini ya, yaitu apa? Cara yang pertama, betul tidak? Nah, kita bisa pakai cara yang kedua. Kan ibu kadang-kadang rambut itu mahkota ya. Kalau ibu-ibu kan dandannya lama ya. Kalau laki-laki tinggal selesai kan. Apalagi rambutnya pendek sudah nggak pakai sisir ya udah. Jadi kalau ibu-ibu masih masya Allah ngaca lagi, dikonde lagi, ini namanya kayak gitu. Jadi makanya untuk praktisnya, makanya ibu pakai cara yang kedua ya. Yang jelas ketika ibu memasukkan apa namanya nih ya ke telinga, betul-betul dimasukkan, kemudian jempolnya ini betul-betul menekan. Inilah secara tibbun nabawi bisa menghilangkan gangguan pendengaran di telinga. Ya, jadi orang yang sering punya gangguan di telinga itu insya Allah akan ya bisa hilang. Coba dari awal ya kita praktekkan seperti itu, insya Allah nggak ada sumbatan tuh telinga. Kalau dipanggil Allahu Akbar, ada. Masalahnya cuma gini doang. Ada cuma gini. Dulu gimana? Coba kita kalau telinga bu, gini kan? Iya, dulu. Sekarang bagus. Ya bu ya. Sini ya. Oke, teruskan ya bu ya. Dengan bahan. Langsung mengusap kepala tanpa mengambil air yang baru. Set. Yang kedua, mengambil air yang baru, kemudian dibuang, lalu digunakan untuk mengusap kepala. Praktek ini Jika kisah adalah sedikit sebenarnya sama disertakan dengan yang pertama, cuman airnya aja yang berbeda. Kalau itu adalah membasahi semuanya, yang kedua adalah menghilangkan airnya baru diusap. Nah, cuman yang sering yang jarang disebutkan oleh kita ini ya, pada saat itu kita pahami ada cara yang kedua tadi Ustaz ya. Tapi kalau ibu lihat YouTube-nya Ustaz Firanda diajarkan, ibu lihat YouTube-nya Ustaz Ustaz Badru diajarkan sama beliau. Ya, lihat kakinya ibu. Yang terakhir apa? Kaki. Kali sambil menyela-nyelai jari kaki dengan kelingking. Lihat kelingking. Gimana ibu? Apa? Ibu pakai apa? Jempol. Lebih gede Ustaz. Akbol. Kita kan begitu orangnya. Yang disuruh kelingking, yang dimasukin jempolnya. Namun kemarin Ustaz Badru menjelaskan kalau orang yang kemudian punya tubuh kurus sudah akan terserap sudah terkena air ya. Tapi di situ ada rahasia kesehatan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Itu adalah saraf-sarafnya untuk dirangsang. Mengapa kita harus ingat? Airnya hidup enggak atau mati? Matiin. Atau ibu kecilin sambil ini kan gitu bisa. Ustaz, saya nggak bisa seimbang. Sekarang sudah ada tempat duduk. Banyak pantat Ustaz. Ya. Ada aja alasannya itu. Ya. Kalau ibu WC bolehlah begitu, ya. Tapi kalau tempat wudhu kan pakai kain. Masa orang wudhu nggak pakai baju? Kan nggak mungkin. Ya, paham ibu ya? Paham sini ibu ya? Kalau kepala saat terbuka, ya kan tadi udah sampaikan bahwa antunna tidak perlu membuka jilbab, cukup mengusap ya
Jangan airnya banyak-banyak ya. Jangan nanti saya salahin. Ya, Ustaz ini ngajarin nggak beres ini. Basah semua hidup saya, gimana caranya? Ya, secukupnya aja, sekedarnya. Ya. Airnya yang penting ada airnya. Ya. Diusap. Tibabnya sampai sini kan kita kelihatan ya sini ya. Ya enggak? Ya, saya balik ke belakang. Masukin sini, di semua anggota tubuh bahkan tangan kita, kalau tempat terbuka jangan dibuka auratnya, karena itu aurat. Kalau laki-laki kan bebas bu, mau gini juga bebas. Kalau ibu jangan coba-coba. Berani Ustaz. Soal bedak nih. Ya, paham ini? Jangan, apalagi WC kemudian rest area. Waduh, jangan deh. Ya, mata-mata telanjang itu lebih sadis. Ya, dia bisa wudhu sambil membayangkan sesuatu. Mendingan ibu selamatkan auratnya. Udah, kalau pakai apa namanya, yang perempuan tuh biasanya tertutup ininya. Ya, itu lebih aman. Ya, nggak perlu dibuka. Tapi kalau kemudian itu khusus buat wanita, nggak ada masalah itu. Silahkan ibu buka. Ya, kadang-kadang ada ibu-ibu yang memang kurang paham, jilbabnya dikatasin di sini. Enggak, ini ya. Kayak habis. Ya, dulu. Sekarang enggak. Apa sini? Baik. Iya, boleh. Itu kan ada kata membasuh dan merusak. Saya lihat itu kalau dibuka dia begini gitu ya, dibasuh itu sampai tangan disencet gitu. Apa bapak sebenarnya begini aja, atau sampai bersih itu sampai kelihatan banget dia pakai bersih. Mengusap tuh kepala ibu. Mengusap kepala. Membasuh tangan, wajah, kaki. Gosok-gosok gitu. Ya udah ibu adil sendiri dah. Ya, pokoknya membasuh artinya apa? Membersihkan kan. Jangan sekedarnya ibu lewat aja airnya, tapi dibersihkan. Ngapain? Membersihkan kotoran-kotoran yang ada. Coba pertanyaannya, ada dulu pertanyaan bu. Ya. Kenapa sih Ustaz, kita yang berhadas adalah anggota dubur, tapi yang berwudu malah jauh? Kok yang dicuci muka, tangan, kaki? Kenapa enggak yang kotor? Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Kenapa bu? Kalau ada orang bertanya begitu, kan coba kalau kita batal wudunya kira-kira ngapain? Kalau kita batal wudunya kita ngapain? Dibersihkan. Anggota yang kotor kan? Misalnya kita mohon maaf BAB misalnya atau BAK misalnya, kan batal wudunya kan? Nah, kenapa yang diwuduin kok malah yang bukan yang tempat keluarnya kotoran? Kok malah muka dibersihkan, tangan dibersihkan? Coba jawabannya apa? Hah? Dari sononya gampang banget dari sononya. Iya, emang dari sononya. Kenapa? Iya betul syariat ibu. Siapa yang bilang bukan syariat? Tapi betul dari sononya itu syariat namanya. Dia bilang dari sononya, Betawi. Sononya. Ya, itu syariat Allah Azza wa Jalla, betul. Itu ada alasannya. Karena Islam datang dengan mudah. Maka Allah ingin memudahkan hambanya. Seperti genteng yang bocor, yang diperbaiki yang mana? Yang bocor aja, itu istilah, itu genteng. Kenapa harus serumah dibersihin? Yang bocor aja dibersihkan. Begitu pula dengan wudu. Mengapa yang bocor tidak dibersihin? Selesai kan Ustaz? Karena Allah ingin memudahkan hambanya dalam melaksanakan syariat. Islam itu mudah, jangan dipersulit.
Ya. Mudah. Semuanya mudah. Syariat ini mudah dan sesuai dengan fitrah manusia semuanya. Coba ibu bayangkan kalau yang suruh basuh adalah anggota tubuh yang keluar kotoran. Ibu buka seluruh badan. Belum masangnya, belum bukanya. Setengah jam. Sudah Allah, Assalamualaikum. Ibu berkemana? Ya, itulah syariat Allah. Jadi ibu jangan sekonyong-konyong jawabnya dari sononya. Emang dari sononya. Siapa yang bilang dari sononya? Mungkin tidak ada. Ya betul. Ini syariat ya. Jadi kadang-kadang itu pertanyaan muncul orang-orang yang memang kreatif. Seperti munculnya malaikat apa namanya Jibril lagi ngapain sekarang Ustaz? Tanya Allah sendiri. Ngapain saya tanya sama saya? Nggak ada kerjaan amat. Ya elah, malaikat Jibril sudah bisa jamin surga, kita boro-boro ngapain ngurusin malaikat Jibril? Kan wahyu sudah selesai, Ustaz. Ya Allah ya Rabb. Ya, ini kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang perlu kita jawab dengan ilmiah juga, ya. Dengan ilmiah juga. Karena orang mengumpamakan genteng bocor kan yang diperbaiki bocornya, Ustaz. Enggak semua genteng diperbaiki. Itu kalau yang genteng yang bocor. Ya. Coba suruh turunin semua gentengnya, nyusahin. Bisa seminggu 2 minggu tuh genteng betul. Belum naikin lagi. Nah, itulah Allah ingin memberikan kemudahan kepada hambanya. Ya, Allah ingin memudahkan hambanya diterima amalnya sempurna dulunya. Maka kerjakan, laksanakan wudu dengan baik, jangan tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaiton, terburu-buru itu dari setan. Akhirnya dipakai dalil sama anak kita. Cepetan dong mas, al-ajalatu minasyaiton. Pakai dalil dari munculnya. Dalilnya salah nukilnya. Karena ibu juga begitu, sama dengan kenapa ibu terlambat, al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru ke setan kerjanya. Tapi sering terlambat itu setan juga. Yang menggodain kita setan. Makanya apa? Kita ini menggunakan dalil jangan sesuai dengan kemauan kita, ya, sesuai dengan keinginan kita pakainya. Kita sudah terdesak pakai dalil itu. Bukankah Allah menginginkan kemudahan, Ustaz? Ya, ngomong kok mudah. Ini nggak jelas nih orang. Ya, ini yang harus kita pahami dalam kehidupan ini, Ustaz. Hanya hati-hati dengan perkara-perkara yang seperti ini. Ya, sampai sini sudah nggak ada jawab, nggak ada pertanyaan. Ya, baik Ibu. Ini belum selesai ya Bu? Enggak, Ibu kalau tanya-tanya aja. Enggak, iya. Mau tanya Ustaz, kalau misalnya wudhu itu di bawahnya tuh airnya nggak dibuang-buang, ditatakin pakai ember. Bolehkah untuk misalnya untuk istilah cebok ataupun cuci kaki gitu? Atau bukan di daun wudhu lagi? Kalau kita di bawahnya keran itu ada ember. Baik, Itu. ditadahin. Iya, ditadahin. Ya, baik. Barakallahu fikum. Ada hadis Nabi asar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di zaman Nabi air wudhunya Nabi ditadahin, kemudian dipakai wudhu yang lainnya. Pernah dengar hadisnya? Ya. Bahkan untuk wudhu. Kenapa? Ya, karena memang pada saat di zaman Nabi air sangat sulit. Nah, bukan berarti di zaman kita banyak air kita membadilkan nah ini itu salah pengertiannya. Makanya jawabannya apa tidak? Boleh saja Ibu. Yang penting sekarang konsepnya adalah kita ketika kita berwudu sudah membersihkan anggota tubuh kita dari najis. Ya, makanya kalau ada orang yang kena sihir ain,
Sihir ain nih. Sihir ain itu apa sih? Sihir karena orang suka banget sama kita atau orang yang benci sama kita. Ada dua sihir ain itu, bisa suka sama kita banget ya, atau dia benci sama kita. Ya, nggak ada lagi yang lainnya. Tengah-tengah nggak ada. Ya. Jadi itu caranya adalah apa? Menampung air wudhunya mandi. Nggak bisa diruqyah. Ruqyahnya adalah tampung air wudhunya mandi. Itulah obatnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pernah ada seorang yang mandi, yang kalau mandinya sekarang dulu, zaman dulu kan bukan di tempat kita seperti kita itu ya, bikin bedeng-bedeng. Di kampung juga masih ada sekarang. Orang WC-nya di tengah-tengah hutan, ya, di bawahnya lele, ya Allah, bisa bayangin. Mungkin sampai hari ini saya nggak doain lele gitu, bayangkan saya. Ya, masya Allah, ya, ada yang begitu mesti. Ya, itu kan kadang-kadang terlihat Bu. Kalau kita dari kereta, kelihatan tuh orang lagi ngapain. Lagi nongkrong, maksudnya mancing ikan. Ya, itu dulu. Makanya, diintip sama temennya, sakit dia langsung. Kemudian Nabi bertanya, siapa yang tadi mengintip si fulan? Saya Rasulullah. Wudhulah kamu, kasihkan airnya sama dia, karena dia sedang demam. Langsung kontan, hati-hati. Memuji orang itu pakai apa? Subhanallah, tabarakallah, gitu. Cantik banget ceng sekarang hari ini. Masya Allah, sakit langsung pulang-pulang ya. Baru dipuji langsung termehek-mehek. Nah, itu loh Bu. Makanya boleh saja, yang penting suci. Ya. Bisa nggak ain itu kena sama kita? Bisa. Bisa ain itu dari suami, bisa ain itu dari istri, bisa dari anak, bisa anak dari ibu. Ya. Jadi bisa. Makanya ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, hati-hati dengan sihir ini. Ya. Karena ini berbahaya. Makanya ibu ruqyahnya cuma satu. Apa? Air mandinya atau wudhunya ditampung buat mandi. Insya Allah itulah yang diajarkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau anak itu sering guring-guringan, ya, suruh tampung aja air wudhunya, suruh mandi. Kalau itu dia nggak mau gimana Ustaz, taruh aja di kamar mandi, biar dia mandi. Ya, jadi begitu. Ada lagi? Ustaz. Ya baik. Kalau sedang berwudu di tengah-tengah wudu buang angin, pulang dari depan atau gimana tuh Ustaz? Anginnya dibuang, ibu ulang lagi wudhunya. Pulang lagi dari depan. Ya betul, batal namanya. Sama dengan ibu sholat, buang angin, ibu terusin nggak? Ya batal, keluar dari saf. Ya sampai selesai. Kalau berulang-ulang seperti itu, katanya ada ini. Nggak usah diulangi atau gimana? Kalau mereka suka. Maksudnya berapa kali ibu? Kalau ibu punya penyakit itu memang karena gangguan ya beda lagi ceritanya ibu. Kan ibu ceritanya bukan itu. Ya, sudah Pak. Kalau gangguan itu nggak ada masalah ibu. Tapi ya ibu harus paham bahwasanya yakinkan diri kita sampai selesai baru kita wudu. Ya. Ibu dapat pahala sholatnya, tapi ibu tetap harus wudu. Ya, walaupun begitu. Kan ada orang yang punya gangguan kan Bu, ya. Biasanya itu mohon maaf nih, ya. Itu gangguan setan, jin. Dan ibu perlu ingat, biasanya munculnya kalau mau sholat, kalau mau wudu, itu jin. Ya, jin. Ya, mau jin siapa? Nggak tahu jin mana, saya nggak tahu. Tapi itu Bu adalah jin. Tapi kalau ibu kondisinya begini normal nih, lagi ngobrol, nggak pernah kentut misalnya. Apa karena ditahan? Udah tahan aja ketika sholat wudu. Kalau mau seperti itu, tapi insya Allah tidak sih. Biasanya itu adalah, tapi kalau mau wudu, masya Allah perutnya itu bermasalah terus. Itu ada gangguan jin. Ibu harus ruqyah mandiri aja. Kalau enggak, ibu bikin pisang di jus dengan susu.
Pisang apa aja, Ibu. Kalau Ibu susah cari pisang, boleh Ibu bawa pisangnya ke rumah saya. Ini Ibu tanya pisang apa? Pisang apa aja. Ya, pisang banyak kan? Ya. Yang Ibu pisang apa saja boleh. Ya. Yang penting Ibu jangan pisang buat makan burung. Karena banyak bijinya. Ya, mau nggak? Boleh nggak, Ustaz? Boleh juga kalau Ibu mau. Nggak masalah, bijinya dibuang, Ustaz. Boleh, nggak masalah. Yang penting pisang. Ya, Ibu jus kancil. Ya, Ibu baca Al-Fatihah, apa? Ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, baca aja itu. Ya, 3 kali cukup. Ya, tapi ada sebenarnya bacaan yang luar biasa. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim al-muhli yaghli fil butun al-muhli yaghli fil butun. Zaqqum itu adalah makanan orang-orang ahli neraka yang kalau dimakan bisa meledak ke perutnya. Nah, saya lupa ayatnya itu. Itu juz 28 kalau maksudnya. Saya lupa suratnya. Inna syajarataz zaqqum. Ya. Tapi kalau Ibu ini sapu jagat aja. Atau sapu jagat? Ya, sapu jagat itu adalah Al-Fatihah, Ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sudah, langsung baca Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Baca 3 kali atau baca Ibu doa lain, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyani. Ya. Nah, buat kamu buat diri kita kan? Ya. La ba'sa tahurun insyaallah. 3 kali tiupkan ke ke susunya, Ibu minum. Itu langsung dahsyat itu, menggelegar perut Ibu kayak di obok. Ya betul, cobain aja. Itu dahsyat itu. Orang yang suka sering perutnya bunyi, ya emah dan sebagainya, Bu cobain itu resep saya. Kalau bisa Ibu pakai garam Himalaya campur dikit. Ya. Apa perlu ke Himalaya Ustaz ngambilnya? Nggak perlu, ada di handphone. Itu kalau harus yang kena air apa siapa aja? Kalau yang kena air nih. Ya, misalnya Ibu, saya ngintip Pak Karim atau saya benci sama Pak Karim. Pak Karim sakit, maka Pak Karim mintanya sama saya hidupnya. Kita nggak tahu kan yang benci siapa sama siapa. Ya kan pasti Ibu, ada orang yang ketika kita sering bertikai berapa itu kan. Nah itu, kalau kita nggak tahu gimana caranya Ustaz, bertawakal sama Allah, baca doa apa? Sapu jagat tadi. Terutama apa yang memang wa min syarri hasidin idza hasad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ulang-ulang aja. Wa min syarri hasidin idza hasad, wa min syarri hasidin idza hasad, wa min syarri hasidin idza hasad. Sampai 7 kali boleh. Lebih dari itu boleh penting ganjil. Ulang lagi. Ulang birabbil falaq min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ibu kalau mau Masya Allah ambil zam-zam aja, minum, tiupkan air, bacain itu, minum. Doanya apa hafal? Doanya zam-zam. Doanya hafal nggak minum air zam-zam? Doanya hafal nggak minum air zam-zam? Coba tes. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Terus wa shifaan min kulli da'in. Hafalin. Ya, hafalin. Kayaknya saya nggak bisa menjelaskan apa sih keutamaan wudu itu. Insya Allah pertemuan berikutnya saya ngisi di Senin misalnya, ya Jumatan agak panjang gitu. Semoga insya Allah bermanfaat semua, ya. Semoga kita bisa meneruskan nanti ke sifat-sifat sholat. Kalau ada hal-hal yang pengen ditanya, tanyakan saja itu. Ya. Tapi itu pertanyaan itu memunculkan
amal, ya. Jangan sekonyong-konyong karena Jibril ngapain, Ustaz? Baik, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat insya Allah. Kalau saya bahas manfaat wudu, tidak cukup waktunya, ya. Terutama wudu, insya Allah akan depan saya sampaikan sebelum kita membahas masalah sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ustaz Habib Abu Sultan yang telah memberikan kajian siang ini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang berkumpul di sini paham dan bisa menerapkan